Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dengar-dengaran akan firman Tuhan pada pagi hari ini kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau teramat baik. Engkau jagai kami dalam istirahat kami, dan Engkau bangunkan kami di hari yang baru ini. Tuhan, kami siap Tuhan, untuk melangkah di hari baru ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Melangkah sesuai dengan jalan Tuhan. Untuk itu datanglah Engkau di tengah-tengah kami. Tuntun kami Tuhan. Berbicara Engkau dalam roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dengan judul Hidup adalah Sementara, diambil dari Ayub 8 ayat 9 yang mengatakan, Ayub 8 ayat 9, sebab kita anak-anak kemana tidak mengetahui apa-apa, karena hari-hari kita di bumi seperti bayang-bayang. Mazmur 39 ayat 5 mengatakan, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku menyadari betapa fananya. Orang tua mana yang tidak hancur hati ketika mendengar seorang anak laki-lakinya yang dia banggakan tewas terbunuh ketika sedang kuliah di luar negeri. Itu yang dialami oleh pasangan Purnawirawan Lomba Toruan dan Lekol CPM Sugiyarti ketika Kedubes RI di Amerika memberitahukan bahwa putra mereka tewas terbunuh di ruang kelas di Universitas Virginia, Amerika Serikat. Di dalam kesedihan mendalam, orang tua Pak Lomban Toruan mampu memberikan komentar positif yang mengatakan, saya bilang saya ikhlas kepada kepergian anak saya. Itulah yang terbaik bagi dia dan kami yang ditinggalkan. Mungkin kalau Mora lulus jadi dokter, malah kami yang sombong. Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah tenang Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Suatu saat kita pun akan meninggal atau diperhadapkan dengan situasi yang menuntut kerelaan hati kita untuk ditinggal orang yang dikasihi. Bagaimana sikap kita? Banyak orang tidak menyadari hal ini. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa hidupnya di dunia ini adalah sementara. Dua kebenaran kehidupan yang hakiki harus kita sadari betul-betul dalam hidup kita yang masih sehat sekarang, yang masih hidup saat ini. Yaitu, satu, kehidupan amatlah singkat. Kehidupan amatlah singkat. Firman Tuhan di dalam Alkitab sangat jelas mengatakan hidup kita adalah 70 tahun sampai 80 tahun. Tetapi manusia merasa hidupnya itu sepertinya panjang atau bahkan tidak berakhir. Sehingga dia lupa bahwa tugas hakiki yang harus dia lakukan sebenarnya adalah melakukan lilin terang di dalam kehidupan ini. Tetapi bukan itu yang dilakukan, malah sebaliknya. Karena mereka merasakan bahwa hidup di dunia ini untuk selamanya. Jadi harus diyakini kehidupan di bumi ini adalah penugasan. Kehidupan di bumi ini adalah sementara, bersifat singkat, fana. Kehidupan digambarkan seperti kabut, seperti segumpal asap, seperti bayang-bayang. Seperti firman Tuhan mengatakan, sebab kita anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa, karena hari-hari kita di bumi seperti bayang-bayang. Inilah yang harus kita perlu sadari dalam hidup ini. Agar kita tidak terlena dan tidak hanyut dalam kesibukan dunia yang serba fana ini. Berulang-ulang kali Alkitab mengatakan perbandingan kehidupan ini, bahwa kehidupan ini sementara, seperti di sebuah negeri asing. Kita lihat di Mazmur 119 ayat 19 mengatakan, aku ini orang asing di dunia.
Jika kamu menyebutnya Bapa, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. 1 Petrus 1 ayat 17. Jadi ingatlah bahwa kehidupan itu amatlah singkat. Apa yang kita cari, apa yang kita kumpulkan harus kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Untuk itu berhati-hatilah. Ingatlah identitasmu. Bahwa identitas kartu rohanimu adalah bahwa engkau adalah warna gara-gara surya, surga yang harus mempresentatifkan kehidupanmu di muka bumi ini. Yang kedua, kebenaran hakiki. Bumi adalah tempat kediaman sementara. Sekali lagi, kehidupan amatlah singkat dan kedua, bumi adalah tempat kediaman sementara. Seperti saya katakan tadi, kewarganegaraan kita bukan di sini. Kewarganegaraan kita adalah di surga. Jadi bumi adalah tempat kediaman kita sementara. Sementara. Lihat, hanya berapa jengkal saja kau tentukan umurku dan masa hidupku seperti hampa di hadapanmu ya. Manusia hanya kesia-siaan belaka. Ia berlalu bagaikan bayangan. Manusia hanya meributkan yang sia-sia. Ia menimbun tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Mazmur 39 ayat 6 sampai 7. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, cara berpikir kita tentang kehidupan ini harus berbeda dengan cara berpikir orang-orang duniawi. Yang mereka pikirkan hanyalah kehidupan di dunia ini saja. Padahal tanah air kita ialah surga, yaitu bersama dengan juru selamat kita, Yesus Kristus. Untuk itu, kita harus mengarahkan kehidupan kita. Memahami kehidupan ini melebihi nilai-nilai yang ada saat ini. Memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekedar kehidupan kita di planet ini. Identitas kita adalah di dalam kekekalan. Dan tanah air kita adalah surga. Bila kita memahami kebenaran, kita berhenti untuk memiliki semua yang di bumi ini. Tuhan berbicara sangat jelas. Prioritaskanlah kehidupan-kehidupan rohani dalam hidup kita. Jika kamu tidak setia kepada Tuhan, jika kamu hanya mengikuti kehendakmu sendiri, bermain-main dengan dunia ini dan setiap ada kesempatan kamu tidak menggunakan sebaik mungkin untuk kebenaran, maka kamu akhirnya menjadi musuh Tuhan dan orang yang melawan kehendaknya. Yakobus 4 ayat 4. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai seorang duta besar kita di dunia ini, kita harus menyelesaikan misi kita. Kita harus menjadi lilin dalam kehidupan ini, bukan sebaliknya. Jadilah kami inilah utusan-utusan Kristus, utusan-utusan Allah. 2 Korintus 5 ayat 20. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergunakanlah waktu yang ada. Ingatlah bahwa kehidupan kita ini bukan untuk selamanya. Fakta bahwa bumi bukanlah rumah terakhir kita memperjelas mengapa kita sebagai pengikut-pengikut Kristus harus menyatakan kebenaran dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.